culture kita Padahal udah di kalau dibandingin sama review Malaysia sama YouTuber-YouTuber 11-12 lah ya, juga. sama-sama keren. Bedanya mereka punya merek mobilnya sendiri. Sementara Indonesia Gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita Malaysia udah berhasil memproduksi mobil listrik dalam negeri. Dan itu menjadi best selling car di Malaysia guys. Mas Can you setuju. imagine? Negara tetangga lu tuh yang suka lu kata-katain si Malaysia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik di sini. Jadi ini sangat mengejutkan sekali ya guys ya. Malaysia kuasai ekosistem otomotif tapi Indonesia cuman omon-omon aja. Kok bisa begitu? Nah, ini nih Pak Prabowo mengatakan bahwasanya kita udah merdeka 81 tahun guys ya. Tapi kenapa kok kita tidak bisa mengalahkan Malaysia? Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Malaysia built its own car brand from scratch in 1983. Everyone said impossible. Then dominated 74% of our market and made global giants panic. 1983. Tun Dr. Mahathir launched Proton as Malaysia's first national car company, Iya while loh, established dari automakers laughed. lama A banget developing sudah. Southeast Asian nation building Kita cars, 8 tahun, Toyota and 80 Honda tahun weren't worried nggak at all. ada lah kita. Then July 9th, 1985 happened. The Proton Timor saga launched udah using nggak Mitsubishi jalan. collaboration, but assembled entirely in ada sih, Malaysia. guys. Within 8 years, Proton captured 74% domestic market share in 93, selling over 94,100 units annually and forcing global brands to slash prices just to survive. The power move? Proton acquired 80% of British sports car legend Lotus in 96, absorbing European performance engineering expertise. This created the iconic Proton Satria GTI Satria with GTI. handling by Lotus on branding. Still considered one of Malaysia's best sports cars ever produced. Gila. Today, Proton sold over 150,000 units Iya, in 2023, 150.000. holding 23 to 25% market share as Malaysia's second-ranked brand. The Tanjung Malam plant produces 150,000 vehicles annually with high automation that rivals Japanese efficiency. Malaysia became one of few Southeast Asian countries designing and producing cars with local content, creating thousands of jobs and proving developing nations can compete with century-old automotive empires. First car was a Proton? Drop the model. Follow SEA Media, Malaysia's #1 business page. Pak Indonesia Tapi memang gini ya guys ya, jenama yang dibuat oleh Malaysia ya kan dengan jenama keretanya itu wah gitu, Proton, Peru 2 gitu kan. Jadi bagus gitu. Sini Timur, SMK gitu. Lebih ke lokal aja tapi tidak ke nasional gitu. Kenapa kita nggak buat brand yang bagus sekalian dan diproduksi? Sebenarnya sudah mumpuni. Otak-otak orang Indonesia itu sudah mumpuni karena ya IQ-nya di atas rata-rata kebanyakan, dan juga istilahnya jenama-jenama Jepang, jenama-jenama kereta-kereta Daihatsu dan lain sebagainya itu mereka rakitnya di Indonesia gitu loh guys ya. Kenapa kok tidak dilanjutkan kayak istilahnya project kereta ataupun mobil yang ada di Indonesia ini gitu? Kan bisa gitu. Mereka kan harganya mahal-mahal, kita bisa jual lebih murah sama seperti Proton ataupun Peru 2 itu, dan kreditnya mungkin lebih murah gitu kan. Kok bisa? Mereka nggak tahu aku pikirannya kemana gitu loh guys ya. Kan itu memajukan gitu, memajukan perekonomian yang ada di negara kita ini kalau seumpama mobil itu sudah ada gitu. Nah ini Pak Prabowo ini setelah 81 tahun kan tidak bisa bikin mobil buatan ada sendiri. pindad sekarang tuh. Saya berdiri di depan saudara-saudara. Kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli mobil, kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Tuh, Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia gitu loh. Ya, kenapa ketawa Indonesia Mbak? sudah lebih 80 tahun merdeka, Iya tapi sih. tidak ada mobil buatan sendiri. Astagfirullahaladzim. Bapak, sebenarnya Indonesia itu, anak-anak Indonesia itu mempunyai mobil buatan sendiri. Oh, iya. Tapi Bapak Iya tidak ini. tidak menganggap mobil buatan anak-anak Bener. Indonesia. Iya. Jadi sudah ada guys, kayak di sini aja saya melihat gitu kan, di jalan itu sudah ada SMK gitu, udah ada jalan di jalanan itu. Cuman promosinya itu tidak sama pemerintah gitu loh guys ya, masih lokal gitu.
Dan itu tidak digaungkan seperti halnya di Malaysia gitu kan. Langsung presidennya naik kereta itu terus dipasarkan, dipromosikan besar-besaran gitu kan. Sehingga jenama-jenama lain juga istilahnya bisa mikir gitu. Wah, ini harganya lumayan nih. Bisa kalah saing dengan fitur-fitur yang lebih canggih gitu kan. Kayak istilahnya Proton yang X berapa itu lah guys ya. Itu bagus banget gitu loh guys ya. Kalau Bapak nggak percaya, aku ada buktinya. Arat, ini dia mobil buatan Ya nggak anak gitu, Indonesia. bukan. Di sini ada loh, di sini ada. Bukan yang ini, nggak gitu dong. Tengok tayanya, ya Allah, banyaknya taya. Ini mobil ke sampah. Malu Itulah lah tadi guys. mobil buatan anak di Indonesia, tapi tidak dikembangkan oleh Indonesia. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin mobilnya terlalu elegan dan cantik kan? Malaysia is one of few countries in the world that can do this. And most people don't realize how impressive and important this thing is. And that thing is build its own cars. When people think about economic development, they usually look at things like skyscrapers, GDP, and stock market. But one of the best indicators is something else. Can your country build cars, even if assemble them for the internal market? And actually design them, engineer them, manufacture them, and support the thousands of suppliers that are needed behind the scenes. Because car isn't just one product. Iya It's benar. steel, electronic, software, Iya, engineering, semua. logistic, factories, research, finance, and skilled workers all working together. Ya, That's why benar. a small number of countries have managed to build their own automotive industry. Malaysia Iya. is one of them. Whether you talk Gila kalau seumpama ya Indonesia punya mobil sendiri, kereta sendiri ya guys ya. Pasarnya gila banget guys. Seluruh Indonesia loh, luas banget kan. Nah di Malaysia aja dengan istilahnya penduduknya segitu aja itu udah meraup banyak keuntungan dan penjualannya juga gila-gilaan gitu loh. Proton Pro 2 ini nomor 1 dan nomor 2-nya gitu loh guys ya. Habis itu jenama-jenama lain dari luar gitu. Di Indonesia ya jenama-jenama Cina, jenama-jenama Jepang yang awal gitu. Yang nomor 1, nomor 2. Tapi untuk kita nggak ada gitu loh guys ya. Ada paling ujung aja tuh. Makanya ayo lah bisa lah. talking about Proton or Produa, what you're really looking at is evidence of decades of industrial development and capabilities. The car itself isn't the story. The ecosystem behind it is. Sometimes the best way to measure a country's development isn't by looking at its skyscrapers. It's by looking at what can it build. Jika dilihat dari sejarah, Malaysia mula membangunkan industri kereta nasional sekitar tahun 80-an apabila kerajaan memperkenalkan Proton sebagai simbol pembangunan teknologi negara. Gila, Beberapa benar tahun banget. kemudian, Pro 2 pula diwujudkan bagi memenuhi keperluan pasaran kereta mampu milik. Walaupun pada peringkat awal banyak teknologi diperoleh melalui kerjasama dengan syarikat luar, Malaysia terus melabur dalam penyelidikan, pembangunan vendor tempatan dan pembinaan rantaian bekalan otomotif sehingga Iyalah, industri tersebut bisa lah berkembang kita. menjadi satu ekosistem yang lengkap. Hari ini, sektor otomotif Malaysia bukan sekadar menghasilkan kereta, malah turut melibatkan ratusan syarikat pembekal komponen, industri besi dan keluli, elektronik, plastik, logistik serta puluhan ribu peluang pekerjaan. Betul. Industri ini juga menjadi antara penyumbang penting kepada ekonomi negara melalui kesan berganda terhadap pelbagai sektor lain. Sementara itu, Indonesia sebenarnya memiliki kelebihan yang sangat besar dari segi jumlah penduduk, keluasan pasaran serta kapasiti pengeluaran. Malah Indonesia merupakan pengeluar kenderaan terbesar di ASEAN dan menjadi pusat pemasangan pelbagai jenama antarabangsa seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu dan Hyundai. Namun begitu, sehingga hari ini Indonesia masih belum mempunyai satu jenama kereta nasional yang benar-benar berjaya menguasai pasaran seperti Proton atau Pro 2 di Malaysia.
Masa Beberapa nggak projek bisa kereta gitu nasional pernah diperkenalkan, namun kebanyakannya berdepan pelbagai cabaran Benar. seperti pergantungan kepada teknologi luar, dasar yang berubah-ubah, isu pelaburan serta persaingan sengit daripada pengeluar global. Hakikatnya, membangunkan bersaing sebuah lah. jenama otomotif bukan sekadar menghasilkan sebuah kereta, tetapi memerlukan pelaburan besar dalam penyelidikan, Benar. teknologi, pembangunan vendor dan kesinambungan dasar selama bertahun-tahun. Satu lagi faktor Ya, penting nggak ialah 1 tahun, kuasa 2 beli tahun rakyat. ya. Di Malaysia, kadar pemilikan kereta antara yang tertinggi di rantau ini. Pendapatan isi rumah yang lebih tinggi, kemudahan pembiayaan serta harga kereta nasional yang lebih mampu milik menyebabkan ramai rakyat memiliki sekurang-kurangnya sebuah kereta. Malah Betul. ada keluarga yang mempunyai beberapa buah kenderaan. Berbeza pula Benar dengan banget. Indonesia, walaupun ekonomi berkembang pesat, sebahagian besar rakyat masih memilih motosikal sebagai Betul. pengangkutan utama kerana harganya jauh lebih murah dan lebih sesuai dengan keadaan bandar yang padat. Ini menyebabkan permintaan terhadap kereta nasional tidak berkembang secepat yang diharapkan. Betul. Namun begitu, membandingkan kedua-dua negara secara terus juga tidak sepenuhnya adil. Benar. Malaysia berjaya membina jenama nasional yang kukuh, manakala Indonesia pula berjaya menjadi hub pengeluaran otomotif terbesar di ASEAN. Kedua-duanya mempunyai kekuatan yang berbeza. Betul. Malaysia unggul dalam pembangunan jenama tempatan dan ekosistem vendor, manakala Indonesia memiliki kapasiti pengeluaran, pasaran domestik serta potensi ekspor yang jauh lebih besar. Betul. Jadi benarkah kesombongan Indonesia sudah lontor dan Malaysia diam-diam menguasai otomotif dunia? Jawapannya bergantung kepada sudut pandang. Jika melihat kejayaan membangunkan jenama nasional, Malaysia sememangnya mempunyai pencapaian yang membanggakan. Tetapi jika melihat jumlah pengeluaran dan skala industri, Indonesia masih kekal sebagai pemain terbesar di rantau ini. Apa yang Okey. paling penting ialah kedua-dua negara sebenarnya mempunyai peluang besar untuk ya, terus untuk berkembang, bersama, khususnya dalam berkembang era bersama kenderaan lah. elektrik yang sedang mengubah lanskap industri otomotif dunia. Di sinilah persaingan sebenar akan bermula dan negara yang paling konsisten melabur dalam teknologi, inovasi serta pembangunan modal insan berkemungkinan menjadi peneraju pada masa hadapan. Ya. Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya Kenapa? berdiri di depan saudara-saudara. Ya kenapa, Pak? Kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita. Pak, ngehalunya jangan terlalu jauh deh, Pak. Hah? Kenapa Indonesia 81 tahun tidak bisa bikin mobil? Ya gimana mau bikin boro-boro bikin mobil, produk mobil ya. Rakyatmu sendiri masih banyak yang kesusahan, Terlontang-lantung, iya masih benar. banyak yang miskin, masih banyak yang jadi jongos luar negeri, banyak yang jadi babu ke luar negeri. Sekarang ngehalu pengen bikin mobil sendiri, pabrik mobil. Ya Allah, ini aki-aki pikun, bener. Siapa juga yang selalu ngasih mic ya Allahu Akbar. Sejahterakan dulu rakyatmu, makmurkan dulu, murahkan dulu ekonomi, BBM, sembako, rumah sakit gratis, sekolah gratis, baru mikir ke situ. Ya. Sekarang rakyat lagi bener-bener kesusahan. Benar. Entah itu dari ekonomi, entah itu dari rumah sakit, sekolah. Ya iyalah, gimana mau Indonesia mau maju, apalagi bikin mobil kayak negara-negara lain ya. Orang duitnya habis di korupsi. Coba 1 hari 1 miliar korupsi, dikorupsi. Itu uang siapa? Uang rakyat itu. Dari mana? Dari pajak, dari devisa, dari semuanya. Sekarang ngehalunya terlalu banget ini. Boro-boro mikirin mobil ya. Pikirin tuh, banyak rakyat yang kesusahan. Buka lapangan kerja. Ya, betul itu. Biar rakyatmu tidak ada yang keluar negeri jadi TKW, jadi jongos keluar orang luar negeri. Mikirin mobil. Liur. Dari pertama dipilih omon-omon, sekolah gratis, Kesehatan rumah sakit gratis. gratis, subsidi. Tahu-taunya boro-boro gratis malah naik melambung.
Ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Apa tuh? Karmit-karmitnya, Pahit sih, mereka tapi urusan punya kredit otomotif mobil lokal buatannya Malaysia sendiri. Jauh lebih Salah maju satu dari di belakang kita nih ada Proton. Gila. Walaupun modifnya kayak udah nggak luar begitu negerian istimewa, banget, gila. bentuk mobilnya juga biasa aja karena ini mobil zaman dulu ya. Tapi mereka bikin mobilnya sendiri. Iya, Indonesia bikin sendiri. Kita punya SMK tapi sampai sekarang SMK, yang udah beli aja belum dapat. Bener. Sangat disayangkan ya. Culture kita Padahal udah di kalau dibandingin review sama Malaysia sama YouTuber-YouTuber 11-12 lah ya, juga sama-sama loh. keren. Bedanya mereka punya merek mobilnya sendiri. Sementara Indonesia Kenapa Malaysia bisa punya mobil nasional sementara Indonesia enggak? Padahal penduduk kita 7 kali lipat lebih banyak dari Bener. Malaysia. Di Malaysia aku nemuin jawabannya. Proton didukung penuh sama pemerintah Malaysia Bener. yang berambisi jadi raksasa industri ASEAN. Dari mobil pertama mereka tahun 1985 sampai mobil listrik era modern pun mereka punya. Selain Semua itu, ada. warga Malaysia juga cinta sama produk mereka sendiri. Buktinya 20% mobil di Malaysia buatan Proton. Dan jujur kualitas mobilnya nggak kalah nyaman dari mobil-mobil yang biasa kita pakai guys. Indonesia sebenarnya pernah bikin mobil sendiri tapi belum dikembangin lagi nih guys. Bener. Mudah-mudahan kita bisa punya mobil nasional juga ya. Pendapat kalian gimana? Komen di bawah ya. Gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita Malaysia udah berhasil memproduksi mobil listrik dalam negeri. Dan itu menjadi best selling car di Malaysia guys. Mas Can you setuju. imagine? Negara tetangga lu tuh yang suka lu kata-katain si Malaysia itu ternyata berhasil bikin mobil nasional. Dan mobil nasional itu mobil listrik. Mengalahkan mobil listriknya BYD, ngalahin Tesla. Elon Musk sampai nangis-nangis nih gara-gara Malaysia nih. Bukan cuma itu, mereka juga berhasil mengalahkan merek-merek seperti Zeekr, MG, Denza, dibantu semua sama mobil listrik nasionalnya Malaysia. Proton Kok ini, bisa Mas, guys sehebat itu Malaysia ya? Dan kalau Indonesia gimana? Jalan di tempat atau masih mimpi ngawang-ngawang pengen punya Ngawang-ngawang, mobil Bang. nasional sendiri atau gimana nih guys? Ada kabar baik nggak sih buat industri otomotif nasional atau kita memang cuma bisa jadi peliharaan Jepang aja seumur hidup kita? Iya, Memperkaya kaisar Jepang, dijajah kita bertahun-tahun. Nggak kesel lu nggak bingung kenapa Malaysia bisa bebas merdeka dari penjajahan Jepang? Iya. Indonesia sampai detik ini masih jadi budak Jepang. Gak nyangka sih, Indonesia yang lebih besar malah hampir kalah sama Malaysia soal penjualan mobil. Bukan Faktanya hampir penjualan mobil kalah di sih. Indonesia lagi tertekan karena daya beli masyarakat sedang menurun. Sementara di Malaysia bagaimana? Ekonominya lebih stabil, bikin orang lebih berani untuk membeli mobil. Ditambah lagi harga mobil di Malaysia itu murah banget ya, dan pendapatan warganya itu juga lebih tinggi Di daripada sini pajaknya, Indonesia. Bang, Heran gila. kalau daya beli mereka itu jauh lebih kuat. Kalau kondisinya kayak gini terus, menurut kamu Indonesia harus berubah dari sisi mana aja ya, biar bisa ngejar kayak Malaysia? Alright guys, sudah selesai videonya dan bagaimana kita melihat bagaimana Malaysia menguasai ekosistem otomotif dan Indonesia ini cuma nomor-nomor aja dari dulu ya kan. Nah Pak, di era Pak Jokowi itu sudah mulai naik ya kan. Tapi habis itu didiemin lagi kayak gitu guys ya. Nah Pak Prabowo juga istilahnya ngomong gitu kan, kenapa kita belum punya mobil sendiri gitu kan. Yaitu cuman udah ada Pindad lah ya kan, SMK juga ada, cuman kok tidak serta-merta diproduksi banyak untuk dijual kepada masyarakat gitu loh, dengan mungkin harga lebih murah, pajak lebih murah gitu kan. Itu kan menarik untuk masyarakat gitu. Sedangkan kalau mobil-mobil kayak Toyota lah ya kan, Honda ya kan, apalagi lainnya itu ya kan, Hyundai dan juga buatan-buatan luar negeri itu mereka mahal, pajaknya juga mahal daripada pemerintah gitu loh guys ya. Nah kenapa kok tidak? Wah, pasar kita itu udah dijajah oleh Cina, dijajah oleh banyak mungkin ya produk-produk luar sana udah dijajah gitu. Kenapa kita tidak ada keinginan untuk ya kan membuat produk sendiri gitu, dan istilahnya mendorong masyarakatnya untuk mencintai produk-produk buatan Indonesia gitu. Kita produknya nggak kalah loh guys. Kalau produk Cina itu kita pakai beberapa kali udah patah lah, udah inilah itulah, ada problem. Tapi kalau produk-produk buatan kita itu apalagi di otomotif gitu nantinya pasti akan lebih baik kalau menurut saya, dan kita bisa ekspor juga ke luar negeri gitu loh guys ya. Dan kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, itu ada mobil SMK yang pernah saya lihat juga di jalanan-jalanan Solo ini, karena kan produksinya juga di Jawa Tengah kalau nggak salah gitu loh guys ya. Nah itu ya bagus gitu mobilnya, jalan mobilnya gitu. Kebanyakan kemarin tuh ada pick up, terus ada juga yang kayak APV ya kan, seperti itu. Keren gitu loh guys ya.
Tapi kenapa nggak dilanjutkan gitu ya, dananya itu sendiri, jadi pemerintah itu kurang mendukung gitu. Padahal udah ada dan istilahnya orang-orang kita sudah mumpuni, udah bisa membuat mobil yang bagus gitu loh guys ya. Malah yang lain, aduh ya udahlah gitu. Ini yang terpenting ya guys, yang terpenting kata mbaknya tadi itu memang bagaimana supaya mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia, pengangguran dan lain sebagainya, itu yang paling penting sih. Jadi kalau sudah sejahtera rakyatnya, mau kita buat mobil sendiri itu mereka bisa belinya gitu, atau bisa dikatakan apa ya guys ya, ekonominya itu stabil lah dari masyarakat dari bawah sampai ke atasnya gitu. Jadi kalau istilahnya ekonominya bagus, maka di negara ini juga pasti bagus kan, seperti itu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.